Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman-teman di channel YouTube-nya Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Bersama saya Hafifah Salsa Yunizar. Bersama saya Halimati Sadiah. Oke. Kesempatan hari ini kita bakal mewawancarai mahasiswa yang bekerja sambil kuliah ya Kak. Iya betul banget nih Kak Dia. Kita mau tanya-tanya keseruannya dan keluh kesahnya seorang mahasiswa yang kerja sambil kuliah tuh kayak gimana sih? Oke, daripada kita buang-buang waktu, langsung aja nih Kak Dia, kita panggil orangnya yuk. 1, 2, 3, kling. Hai Kali. Halo Hafifah, Halimah. Halo Kali. Apa kabarnya nih Kali? Alhamdulillah kabar baik, sehat afiat. Alhamdulillah. Kali terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktu kita wawancari di tengah kesibukan Kali ya. Iya betul banget Sama-sama nih. Halimah. Mungkin Kali boleh nih memperkenalkan diri sama teman-teman penonton setia channel YouTube-nya Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Oke, terima kasih ke Hafifah dan ke Halimah. Kali. Saya akan memperkenalkan diri saya kepada para penonton channel YouTube Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Alhamdulillah. Langsung saja perkenalkan, nama saya adalah Ali Rahman. Saya seorang mahasiswa semester 3 di salah satu kampus Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Dan saya selain sebagai seorang mahasiswa, saya juga sebagai seorang pekerja, yaitu saya sebagai driver angkutan online di Jakarta. Dan saya bertempat tinggal di daerah Cakung, Pulau Gebang. Saya lahir di Jakarta dan saya keturunannya Batak tapi orang tua saya. Mungkin itu singkatnya. Dulu Kali sebelum kuliah di Institut Agama Islam Al-Ghuraba pernah kuliah juga nggak sebelumnya? Apa dulu juga hanya kerja aja gitu? Dulu saya pernah kuliah tahun 2016. Tapi itu kuliah paksaan dari orang tua. Dulu dipaksa karena diiming-imingi akan diberikan kerjaan dari saudara di sebuah bank di Indonesia. Saya harus kuliah katanya di bagian jurusan ekonomi yang saya nggak nyambung sama sekali karena saya dulu sekolah teknik. Saya pernah kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Nah itu 2016. Setelah 2016 ternyata saya keluar dari situ baru semester 1 saya langsung keluar karena nggak sesuai dengan jam kuliah dan jam kerjanya saya nggak sesuai. Akhirnya saya keluar. Saya lebih milih untuk bekerja pada saat itu karena saya pada saat itu lebih membutuhkan uang ketimbang ilmu, ketimbang harus kuliah. Karena saya terlahir dari keluarga yang sederhana, yang saya setelah udah dewasa saya harus punya kesadaran orang tua saya udah mulai tua, saya harus bekerja sendiri, cari uang sendiri, dapetin uang sendiri. Jadi kesadaran itu muncul karena saya datang dari keluarga yang biasa-biasa aja. Andai saya keluarga orang kaya mungkin saya sekarang sedang nggak kerja, hanya kuliah aja. Tapi sekarang saya alhamdulillah kuliah di Institut Agama Islam Al-Ghuraba dan saya sambil bekerja, yaitu driver angkutan online di Jakarta. Oh Kali bisa kenal Universitas Al-Ghuraba tuh gimana Kali ceritanya? Cerita saya kenal Institut Agama Islam Al-Ghuraba itu dulu saya dari keluar kuliah yang pertama yang tahun 2016 saya udah nggak pernah kuliah lagi, bahkan nggak ada kepikiran untuk kuliah. Terus motivasi Kali untuk kuliah itu apa ya? Motivasinya? Iya. Yang tadi saya kelarin dulu. Pertanyaan dari mana kenal Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Saya dulu kenal Agama Islam Al-Ghuraba kampus ini tahun 2021. Itu sangat singkat ceritanya. Saya diajak oleh tetangga saya, seorang TNI purnawirawan, dia punya cucu, sedang lagi zaman Covid dulu. Oh iya. Jadi saya diajak untuk antar cucunya ke rumah sakit sebab cucunya pada saat itu sesak nafas. Minta anterin saya karena dianggap cucunya bisa dirayu oleh saya gitu ya. Sama saya rayu agar bisa mau naik ke mobil dan ke rumah sakit untuk cek gitu. Dan singkat cerita setelah dari rumah sakit pulang, saya ketemu orang tua si anak ini, anak kecil ini.
karena orang tuanya merasa saya udah nganterin, sudah berbuat baik sama anaknya, nganterin ke rumah sakit. Tiba-tiba orang tua si anak ini nawarin saya satu brosur untuk kuliah, dikasih brosur untuk kuliah dengan gratis, dengan syarat hafalan Quran minimal 1 juz gitu ya. Setelah itu saya coba, saya tanya orang tua saya tanya keluarga saya didukung akhirnya sama kakak saya, sama abang saya gitu. Orang tua dulu tidak terlalu mendukung, tapi setelah dikasih penjelasan akhirnya mendukung. Jadi saya kenal di situ, saya WA pihak kampusnya, saya akhirnya dengan singkat saya tahu Institut Agama Islam Al-Ghuraba dan saya masuk ke dalam kampus tersebut gitu. Alhamdulillah. Keren sekali ya Kali ya. Terus untuk tadi motivasi Kali untuk kuliah lagi nih, kan Kali bisa terbilang yang telat ya kuliah berarti ya. Terus motivasi Kali tuh apa untuk kuliah lagi? Motivasi saya, kalau dibilang motivasi mungkin ada, tapi lebih tepatnya saya kuliah sebab saya masih kuliah. Dibilang terlambat, memang terlambat. Kalau saya dibilang kok masih mau kuliah udah terlambat, sebab kuliah di Institut Agama Islam Al-Ghuraba kebetulan saya dapat beasiswa. Keren. Saya kuliahnya gratis, 4 tahun dibayarin oleh pihak kampus, dibantu. Motivasinya mungkin karena saya senang dengan orang-orang berilmu. Saya mempunyai idola yang begitu banyak di kalangan tokoh-tokoh Indonesia, diantaranya misalnya ada di sana Rocky Gerung, ada Habib Rizik Syihab. Mungkin Habib Rizik Syihab banyak yang pro kontra ya, karena peperangan politik. Jadi Habib Rizik dianggap sangat kontroversi gitu dalam setiap pergerakannya. Tapi tetap saya mengagumi beliau dari sisi beliau sebagai ulama, sebagai tokoh, orator yang sangat ulung gitu ya. Dianggap ulung mungkin bisa, sebab kita lihat dari pergerakannya misalnya kayak 212 gitu. Saya mengidolakan beliau. Saya mengidolakan orang-orang yang berilmu seperti beliau, Rocky Gerung, dan banyak lagi. Mungkin teman-teman di kampus juga saya senang orang-orang yang cerdas, berilmu gitu. Jadi motivasi Kali salah satunya tokoh-tokoh tadi yang Kali sebutin ya. Betul. Terus mau tahu juga nih, dari pekerjaannya Kak Ali sebagai driver ojol, penghasilannya berapa sih per bulannya itu kira-kira? Kalau ngomongin penghasilan, ini bicara soal dapur. Tapi kebetulan saya belum nikah, saya masih single. Buat teman-teman YouTube, mahasiswa atau mahasiswi yang bersedia, Kali bersedia maksudnya jadi teman saya. teman hidup ya. Jadi kebetulan kalau ditanya soal penghasilan, bicara dapur, saya belum punya istri, tapi saya bantu-bantu untuk kebutuhan di rumah bersama orang tua saya dan adik saya perempuan. Ini kalau ditanya penghasilan, mungkin penghasilan di ojol sebagai driver angkutan online, penghasilan saya mungkin sebulan itu cukup lah buat makan, cukup buat beli mobil. Wah, Masya Allah. Cukup buat beli motor. Yang penting cukup ya. Jangan berharap lebih, yang penting cukup buat beli rumah, cukup buat beli motor, cukup buat nikah gitu. Alhamdulillah cukup Ya. Alhamdulillah cukup. Kali nih, di tengah-tengah kesibukan Kali sekarang ini nih, Kali punya gak sih support system gitu? Kayak apa ya Entah bahasanya mama, ya? entah penyemangat ayang lah kayak gitu. Apa gitu? Punya gak Kali? Kalau boleh tahu Mungkin nih Kali. teman-teman mau tahu nih Kali nih. Support system yang mendukung saya di belakang. Iya. Itu kalau kata orang-orang, di mana ada laki-laki sukses, ada perempuan hebat di belakangnya gitu. Iya, Masya Allah. Iya, betul. Gimana tuh Kali? Perempuan hebat di belakang saya mungkin orang tua saya, mama saya yang selalu mendukung. Ada kakak saya perempuan, keluarga. Berarti Kali belum punya nih? Punya apa nih? Punya itu, punya calon. Kalau ngomongin calon, saya sampai saat ini belum kepikiran. Sebab saya masih dalam keadaan yang bingung, karena pernikahan itu, ini bicara calon, bicara pernikahan ya. Iya, betul. Pernikahan itu
kita lihat dari yang pengalaman yang udah ada gitu ya, pernikahan itu bukan tentang siapa yang paling lama pacaran, siapa yang paling sering punya pacar gitu ya. Pernikahan itu tentang kesiapan diri toh. Iya betul. Iya. Kalau saya pribadi belum bisa ngurus diri saya sendiri, belum bisa ngontrol emosi saya sendiri, egois dalam diri saya sendiri, terus saya belum kepikiran untuk udah kepikiran sih, cuma saya masih belum berani untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius kayak pernikahan. Sebab saya harus ngajak anak perempuan orang untuk hidup bersama saya, yang dimana saya nggak boleh dong ngecewain suatu saat nanti. Kalau saya bawa anak orang, saya ngecewain, yang kecewa bukan orang tuanya dia doang, orang tua saya juga bakal kecewa. Betul. Karena orang tua saya ikut andil dalam pernikahan saya nanti, dalam artian ikut andil, ikut mendukung, ikut mensupport itu. Jadi kalau bicara calon saya belum ada ya. Insya Allah buat teman-teman yang bersedia, Wah, betul. tunggu saya di kesempatan akan datang. Wah, Masya Allah. Kali capek gak sih kuliah sambil bekerja tuh? Iya. Kuliah sambil kerja, Iya. kalau dibilang capek, kalau tidur juga saya capek loh. Iya, Badan betul saya sih, pegel. nggak salah, benar-benar Kak. Badan saya pegel kalau tidur, capek. Kalau tidur doang juga kita nggak punya duit. Kita ngarepin temen juga, temen kadang ada yang katanya baik, tapi kalau kita susah dia nggak mau bantu. Betul. Banyak. Iya, yang ngebantu diri kita sendiri itu ya yang ngebantu kita sendiri itu diri kita sendiri. Kita yang paling tahu diri kita sendiri. Kita yang paling nolong diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu banyak ngarepin orang lain. Andai pun teman itu bisa ngebantu kita, kadang ada sifat teman yang kalau dia ngebantu kita, dia bakal ungkit-ungkit terus satu saat ada masalah sama kita. Iya betul kali. Banyak tuh yang kayak gitu. Ini kalau bicara capek, ya ngomongin capek pasti semua capek. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat tuh, kalau nggak mau capek ninggal aja, Iya. mati aja ya. Iya. Jadi kalau ngomongin capek tapi tetap dijalanin. Kalau capek terus kita ngejalanin, terus kita makan dari mana? Kita kuliah ongkos dari mana? Ngasih orang tua dari mana? Terus kalau kita bilang capek, kita mau istirahat, apakah dunia ini berhenti? Kan enggak. Iya betul. Kalau kita bilang capek ngeluh, dunia ini tetap berjalan toh. Iya, betul. Nggak ada yang berhenti, kita tetap berjalan. Maksudnya dunia ini tetap berjalan. Orang-orang yang semangat itu masih tetap berjalan dengan mungkin orang-orang di luar sana lebih capek daripada saya, daripada kita bertiga. Tapi mereka tetap jalan. Karena mereka pikir ya dunia ini nggak akan berhenti hanya karena lu capek, hanya karena lu ngeluh. Mau berhenti dulu, istirahat dulu. Tapi dunia tetap jalan. Nanti yang ada kita ketinggalan gitu kan. Betul. Jadi kalau ngomongin capek pasti capek, tapi tetap dijalanin Apa-apa aja. berjalan lebih lambat mungkin ya kali, yang penting sampai ya. Nah iya mungkin lambat, yang penting sampai daripada kebut-kebutan. Tapi nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. Iya, benar. Tapi ada juga yang ngebut nyampe. Nyampe. Emang udah porsinya masing-masing kali itu. Betul. Itu udah aturan Tuhan, udah aturannya Allah tuh begitu maunya, udah ikutin aja. Kita disuruh. Sekarang kita nggak pernah tahu kita bertemu hari ini. Kan kita nggak pernah janjian untuk ketemu di kampus yang kita satu kampus. Kita nggak pernah janjian dari bayi kan. Oh iya betul. Bosannya kita ketemu ya. Ketemu. Betul. Karena itu sudah jadi jalan yang Allah kasih. Kita nggak pernah tahu kenapa tiba-tiba kita ada di kampus Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Kenapa kita hari ini bisa ada di Rawamangun? Bisa aja Allah bikin kita ada di mana? Di Sumatera, ada di Bekasi, atau ada di mana? Atau bahkan bisa aja Allah nakdirin kita untuk udah nggak ada di dunia ini gitu kan? Kan udah Allah yang atur. Kita bertemu hari ini, kita bisa ngobrol, kesempatan hari ini ya karena Allah udah kasih jalan ini. Kita bersama-sama kuliah di tempat yang sama, belajar di tempat yang sama, jadi itu udah aturan Allah gitu. Betul. Kali kalau bahas tugas nih, kalau kuliah tuh ya, kan kali sebagai mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, kalau tugas itu pernah gak sih bentrok gitu kali? Bagaimana kali cara ngerjain tugas? Atau nggak suka capek nggak tiba-tiba tugas numpuk ya, bikin apalah, apa kerja kelompok lah. Nah itu kali gimana tuh? Cara mengatasi semua kesulitan itu kali? Kalau ngomongin tugas, ya saya ngerjain semampu saya. Andai pun, tapi tetaplah saya kerjain. Ada yang saya kerjain, ada yang saya tinggal sebab karena bentrokan waktu. Wah. Mungkin seperti itu. Ada yang saya kerjain kalau saya sempat, kalau saya bisa saya kerjain. Yang nggak bisa saya kerjain saya tinggalin dulu. Nanti nyusul. Kalau dosennya membolehkan, kasih keringanan gitu. Deadline ya, batas waktu lah gitu. Nah ya betul. Berarti dosennya baik ya?
Masya Allah. Ada yang baik, ada yang juga yang nggak baik. Maksudnya nggak baik itu yang nggak ngasih keringanan, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya kasih tugas tuh kerjain gitu. Oke, terus terakhir nih kali, tanya terakhir, apa sih kesan dan pesan kali nih untuk teman-teman mahasiswa di luaran sana atau orang lain yang nonton channel YouTube-nya Al Ghuraba nanti ini nih, buat yang bekerja sambil kuliah atau bekerja ada kegiatan lain, kesan dan pesannya apa nih kali untuk memotivasi mereka agar jangan putus di tengah jalan atau karena ada sesuatu tiba-tiba kayak ya udah langsung nyerah aja gitu. Apa nih pesannya nih buat teman-teman nih kali? Saya kadang sering memberikan pesan, tapi belum tentu saya menjalankan ya. Iya Sebab sih. pesan itu nggak harus bahasanya itu gini, terima semua ucapan baik itu dari siapapun orangnya. Walaupun kalau kata Yusuf Kala pada saat itu bilang, ambil kebaikan walau datang dari pantat ayam itu, maksudnya telur gitu. Iya betul. Itu kan manfaat telur itu kan. Jadi kalau pesan saya buat teman-teman yang masih muda, mahasiswa nih kayak Hafifah, kayak Halimah gitu ya, tetap semangat aja kuliah. Kalau bisa dipersiapkan dari sekarang. Apa yang kiranya orang-orang di atas kalian, umur-umur kalian itu melakukan keburukan, itu yang harus kalian antisipasi, dalam artian kalian ambil pelajaran dari orang-orang. Misalnya seperti saya nih, saya banyak kesalahan saya di masa lalu, banyak kekurangan saya, banyak kuliah terlambat karena bentrokan waktu segala macam. Nah sekarang kalian punya kesempatan, teman-teman yang lain juga punya kesempatan bisa kuliah gratis, apalagi yang beasiswa dimanapun kampusnya, tetap aja berjalan gitu ya. Karena nggak gampang dikasih kesempatan untuk bisa kuliah dengan gratis, beasiswa dibiayain dari kampus gitu ya. Tetap semangat aja. Nanti kalau kata Imam Syafi'i, siapa orang yang tidak tahan dengan lelahnya belajar, dia akan menanggung perihnya kebodohan gitu. Jadi tetap kalian belajar. Dulu saya dapat penumpang perempuan di Grab. Apa pesan dia kepada saya saat saya ngobrol berdua? Apa yang tuh? saya ambil itu, saya tanya, perempuan masih muda, seumuran kalian lah. Saya tanya dia, kenapa kuliah, kenapa nggak kerja aja? Saya bilang gitu. Jawaban dia, saya harus kuliah sebab kalau kuliah ilmu itu akan kita bawa sampai mati bermanfaat. Kita bakal punya nularin ilmu, punya murid, punya ini, terus berkesambungan. Sanad itu tetap nyambung kalau kita jadi orang berilmu, orang kuliah. Kita punya sanad yang jelas dari perkuliahan gitu ya. Tapi kalau kita kerja doang, nanti badan kita cuma kuat 50 tahun, udah kropos, udah nggak bisa kerja yang produktif segala macem. Kita udah capek, udah lelah, baru kerja berapa jam udah nggak ini, kerja di mana juga udah nggak diterima. Tapi kalau ilmu, nanti kalian orang kuliah, orang berpendidikan, ilmu punya di kepala, diamalkan, disebarin, jadi guru, manfaat sampai kapanpun. Kalian udah umur 60-70, kalau kalian masih bisa sanggup ngajar anak-anak Indonesia yang masih terlantar, yang masih belum bisa ke sekolah, belum bisa kuliah, kalian masih bisa tuh ngajar. Sebagaimana kalian sekarang disekolahkan oleh kampus, kita disekolahkan oleh kampus, begitupun kita akan pikirkan bagaimana kita menyekolahkan mereka yang terbentur atau terhalang kuliah hanya karena masalah biaya gitu ya. Jadi semangat itu dari kampus Institut Agama Islam Al Ghuraba terus dialirkan sampai hari kiamat kalau bisa. Setelah kita lulus, sebagaimana kita dikuliahkan, kita harus mikirkan juga bagaimana kita nguliahin orang dengan uang kita, apakah dengan ilmu kita, apakah dengan relasi kita. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita, iya pesan saya jadi orang yang manfaat, yang baik. Kalau ada yang salah dari orang-orang di sekitar kalian, misalnya kalian lihat saya ada yang salah, jangan diambil. Kalau ada yang baik, ambil baiknya, gitu ya. Mungkin itu aja buat teman-teman di luar sana atau teman-teman di YouTube yang nonton hari ini. Mudah-mudahan tetap berjalan. Kalau bisa, kalau kata guru saya tuh, biar hidup tenang, biar hidup nyaman. Walaupun saya masih terus mencoba ya, tapi saya masih selalu gagal. Tapi terus mencoba. Kata guru saya, hidup biar enak, biar tenang itu hindari maksiat, kelar katanya. Guru ngaji saya ngomong kayak gitu tuh. Jadi pesan guru saya gampang, hidup lu mau enak tong, lu hindarin maksiat, kelar. Lu maksiat, hidup lu berantakan. Lu hidup pakai nafsu, nggak bakal bagus hidup lu gitu. Bahasanya intinya
lu tinggalin maksiat, lu hindarin maksiat, hidup lu tenang, enak. Lu belajar, lu ngaji, lu sekolah, apa yang bisa lu bantu untuk keluarga lu bantu, untuk orang tua lu bantu. Ya insya Allah kita mudah-mudahan kelak mati dalam keadaan yang baik, Amin. dalam keadaan husnul khotimah. Andai pun kita panjang umur, kita mudah-mudahan bisa berbuat baik, berbagi kebaikan, sebagaimana kita diberi kebaikan sama orang-orang yang Allah kasih, bahasanya utusan untuk memberi kebaikan kepada kita. Gimana dan bagaimana caranya kita menjadi selang penyambung tersebut gitu. Mungkin seperti itu Halimah, Afifah. Saya terlalu banyak kasih pesan ini, saya belum tentu bisa ngejalanin. Aduh, Masya Allah banget nih Kali Keren banget ceritanya. kan kali ya teman-teman semua. Masya Allah. Motivasi buat teman-teman nih, selaku buat kita juga tentunya ya buat Kak Dia kita ya. ya. Oke, mungkin itu aja nih teman-teman dan Kali, Kak Dia. Terima kasih ya kali Kak Viva Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara ini. Iya nih Kali. Terima kasih Halimah, Hafifah. Mohon Terima kasih maaf banyak kalau ada juga, kesalahan teman-teman semua. Kalau ada yang baik ambil, yang buruk buang. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik daripada hari ini. Amin, amin. Rezeki yang bagus, hidup yang damai. Amin. Insya Amin, Allah. amin, amin, amin. Oke, teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang menonton di channel YouTube-nya Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan tadi Kali, kalau ada yang baik diambil, kalau yang nggak ada ya udah nggak usah diambil. Oke, saya Hafifah. Saya Halimah Sadia. Dan Ini saya biasa dipanggil Bang Ali. Mari kita bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sobat mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Balik lagi nih di channel YouTube-nya Institut Agama Islam Al-Ghuraba bersama saya Hafifah. Di kesempatan kali ini kita mau wawancarai salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Al-Ghuraba yang bekerja sambil kuliah. Tadi teman-teman udah lihat kan cuplikan videonya. Nah ini sekarang orangnya udah ada di samping saya nih. Halo Kak. Halo. Oke, mungkin boleh nih kakaknya memperkenalkan penonton channel YouTube-nya Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Silakan Kak. Halo teman-teman. Nama saya Iza Zuratul Rohmi dan saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Dan saat ini baru semester 3, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, hai Kak Iza. Hai Kak Hanifah. Makasih banyak nih udah mau ngeluangin waktunya, mau ditanya-tanya, mau diwawancara di tengah-tengah kesibukannya nih. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah. Oke. Oh berarti sekarang ini Kak Iza itu kuliah semester 3. Iya, benar. Oke, kuliah sambil kerja ya Kak? Iya. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih Kak kerja sambil kuliah kayak gini? Kuliah sambil kerja baru 4 bulan sih kerjanya. Iya, di tempat yang sekarang baru 4 bulan gitu. Iya. Kakak ngajar ya? Iya, di ngajar. PAUD. Benar. Kira-kira apa sih Kak keluh kesah Kakak sebagai seorang mahasiswa yang bekerja juga? Ya, kalau keluh kesahnya pasti capek ya. Capek. Karena terkadang karena butuh badan kita itu butuh istirahat gitu. Iya, betul. Tapi keadaan nggak memungkinkan gitu ya kan. Iya, benar. Jadinya ya adalah kita jalanin aja apapun perjalanan kehidupan kita saat ini gitu. Jangan Terus- terlalu banyak mengeluh, intinya sabar, berdoa dan usaha. Masya Allah. Terus cara bagi waktunya gimana tuh Kak antara kerja sama kuliah? Kadang kan pasti ada tuh ya kayak waktunya bentrok lah, atau kayak Kak Ija harus milih nih, aduh mau kuliah apa kerja ya, kayak gitu. Pernah nggak tuh ngalamin hal kayak gitu tuh? Pernah banget ya. Tapi alhamdulillah kan kita kuliahnya sore ya. Jadi Iza cari pekerjaan yang apa namanya Iza kan punya waktu kosong tuh waktu pagi. Nah jadi Iza harus mencari pekerjaan yang Iza bisa apa namanya isi di waktu pagi itu. Nah tapi kadang-kadang kan karena kemarin baru selesai akreditasi, jadinya pasti lembur tuh. Ya. Iya jadinya
pernah di situ kayak ya Allah mau milih apa nih ya, mau lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas buat akreditasi atau mau kuliah nih gitu. Sebenarnya harus salah satu yang kita korbankan gitu kan. Kalau seandainya kita mau ambil yang ini harus ada resikonya juga. Iya, gitu. betul. Jadi semua itu pasti mempunyai resikonya masing-masing. Tapi kita lihat resikonya itu gimana. Tapi ya udah, ambillah ketika pekerjaan ini membutuhkan banget gitu. Nah kalau seandainya di kuliah mungkin kalau lagi UAS kita bisa izin kerja dulu. Terus aku mau tanya nih, Kak Iza kan anak perempuan ya. Pasti kan kalau untuk soal biaya kuliah itu kan biasanya masih ditanggung sama orang tua ya. Terus kenapa nih Kak Iza masih juga pengen kerja atau mau nambah penghasilan kah atau mau cari pengalaman kah atau ada yang lain? Itu gimana tuh Kak? Mungkin salah satunya untuk menambah penghasilan ya. Nah, karena kadang-kadang karena kita juga udah gede gitu kan, udah dewasa, pasti kan malu juga untuk meminta terus sama orang tua. Itu setidaknya ada tambahan lah sedikit untuk mengurangi beban kedua orang tua kita gitu kan. Nah, dan juga untuk mengajar ini mungkin salah satunya itu juga mencari pengalaman. Dia pengalaman itu Iza tuh kayak nambah dan luas gitu kan. Dan salah satunya juga Iza menyukai anak-anak. Jadinya makanya ngajar di TK gitu. Terus selain itu kira-kira mungkin kalau dibilang ganggu pasti ganggu ya, antara kerja sama kuliah tuh pasti ganggu ya. Karena pikiran kita nggak kondusif gitu. Terus kenapa sih kok Kak Iza kan jauh nih dari mana sih Kak Iza? Dari Lombok. Wah, apalagi dari Lombok kan. Dari Lombok, tahu kok bisa nyampe di Institut Agama Islam Al-Ghurabah tuh ceritanya tuh gimana gitu. Aduh, Masya Allah. Dari pulau seberang tahu nyampe di Jakarta tuh gimana gitu ceritanya. Oh, Masya Allah, ceritanya panjang kali lah ya. Jadi awal mulanya itu Iza nggak langsung kuliah kan, setelah lulus Iza nggak langsung kuliah. Iza ambil kayak ma'had gitu 1 tahun di Depok kemarin. Nah setelah ma'had Iza lanjut kerja menjadi musyrifah di salah satu rumah Quran di Tangerang. Nah setelah itu cuma setengah tahun aja di sana, kayak ada kepikiran untuk ke Jakarta di rumah kakak gitu kan. Nah jadinya ya udah, niatnya mau cari pekerjaan lain. Nah, tapi qadarullah kayak Allah tuh menunjukkan kamu nih harus kuliah gitu. Dan kebetulan kakak Iza kayak mengusulkan kamu kuliah aja di Institut Agama Islam Al-Ghurabah katanya. Nah, insyaallah di sana juga bagus gitu kan katanya. Jadinya oh ya udah deh Kak gitu, Iza mau kuliah aja gitu kan. Mungkin nanti bisa sambil kerja gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu Iza keterima di Institut Agama Islam Al-Ghurabah ini dan mendapatkan pekerjaan di PAUD TK At-Taqwa. Alhamdulillah itu rasanya kayak bersyukur banget. Masya Allah. Bagus sih dengar cerita Kak Iza tuh, kalau dibilang cukup luar biasa juga gitu. Maksudnya dari Lombok kerja di Tangerang terus ke Depok, tahu-tahu nyampe sini sekarang udah kuliah terus jadi guru juga. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Terus mungkin boleh nih Kak Iza ngasih sedikit kesan dan pesan atau motivasi nih buat teman-teman penonton setianya channel YouTube-nya Institut Agama Islam Al-Ghurabah untuk gimana sih biar semangat dalam membagi waktu atau semangat dalam terus berjuang nih kayak kita nih kalangan remaja masa muda gitu kan yang bekerja sambil kuliah. Mungkin Kak Iza boleh nih ngasih kesan dan pesannya buat teman-teman. Baik, intinya dalam perjalanan hidup itu harus tetap semangat ya. Harus semangat. Iya, harus semangat gitu kan. Tanpa semangat nanti kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Karena kan apalagi kita kayak mut-mutan gitu ya, apalagi perempuan ya Allah kan. Jadi intinya tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Apapun yang kita hadapi saat ini, lagi dapat masalah berat atau apa, intinya jangan pernah menyerah. Berpositif aja. Insya Allah dengan masalah itu kita akan semakin dewasa, akan semakin kuat menjalani hidup setiap harinya, dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya apapun yang kita ingin capaikan adalah kita tetap berusaha, jangan sampai ada niat untuk menyerah ya, jangan sampai seperti itu. Intinya kita terus berjalan sampai ke titiknya ya, seperti itu Kak.
Masya Allah. Terima kasih nih Kak Iza atas motivasinya, atas waktunya juga udah mau ditanya-tanyain sama aku nih buat teman-teman di rumah nanti yang nonton. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat, memberi motivasi untuk kalian. Pesan untuk teman-teman yang baik dari cerita Kak Iza tadi mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman, dan yang buruk mungkin bisa ditinggalkan atau jangan diambil gitulah intinya ya. Udah itu aja. Saya Hafifah Dan saya Iza Silaturahmi. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.